Ketum semua orang punya masalah di Ambon, khusus ketua orang tetua, bahwa anak-anak nih habiskan banyak waktu dengan gawai. Bagaimana mengatasinya nih? Agak kesulitan waktu itu. Kebetulan di 2019 BT itu dapat short course belajar sustainable tourism di Australia, dan pulang ke Indonesia harus bikin satu objek wisata baru. Terdata berapa ribu anak? Kalau di Ambon kan hampir 7 ribuan tuh. Iya. Nah, kalau seluruh Maluku sebenarnya kita hampir 9 ribuan. Iya. Karena Maluku Tengah yang paling banyak. Iya. Saparua sendiri saja berapa ribu, terakhir itu mereka tuh hampir 3 ribuan. Dan apa yang kita kerjakan ini berdampak di Ambon, terus kita berpikir kayaknya kita harus keluar nih untuk show di luar. Dan makanya di 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini, 4 tahun lah, setiap 1 tahun kadang 2 kali kita ke Australia bawa musik ukulele ini dan promosi di sana. Musik juga Ini kan orang kaki nih aku membentuk. Pertama pas lihat, wow, ini bagus sekali, dan dong tidak bisa bikin begini. Iya. Nah, dong pengen beli juga, cuman memang harus ada regulasi-regulasi yang betul harus penuhi untuk standar ekspor. Senar, satu melodi, sejuta cerita. Halo Sobat Antara Maluku, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan satu sosok inspiratif yang merupakan penggiat, penggagas musik ukulele, sehingga anak-anak ribuan anak muda Maluku, anak-anak kecil di Maluku bisa memainkan ukulele dengan aktif sampai saat ini. Beliau juga merupakan pendiri dari Amboina Kids Ukulele dan koordinator daripada Malukan Ukulele Leaders. Kita sapa langsung Bung Niko Tulalesi. Selamat siang. Selamat siang, Bung Niko. Apa kabar? Kabar baik-baik. Selamat siang saudara yang dengar podcast ini lah. Ya, Bung Niko. Ya. Mungkin udah lama nih nggak ngobrol di antara. Biasanya kan Berita ya. atas berita. Iya. Ya. Mungkin kali ini lebih banyak berbicara soal bagaimana merawat ukulele di Maluku, khususnya anak-anak nih. Iya. Kondisi sekarang kan anak-anak tuh lebih aktif dengan gawai, handphone. Banyak yang sudah dilakukan oleh Bung Niko sendiri bersama teman-teman, khususnya untuk masuk ke sekolah-sekolah, bahkan membuat komunitas ukulele. Nah, boleh cerita dari awal mungkin bagaimana Bung Niko bersama dengan teman-teman menggagas akan Amboina Kids Ukulele. Dari infonya ada 8 anak ya? Iya, ada 8. Boleh. Sampai sekarang udah ribuan. Iya, lagi banyak lah Usi dan Basudara semua teman-teman di antara Dangkele undang beta for ketemu bercerita baik. Jadi ukulele ketemu mulai bentuk tuh untuk Amboina Ukulele Kids tahun 2019. Di awal memang start dengan 8 anak karena waktu itu kan ketemu semua orang punya masalah di Ambon, khusus ketua orang tetua, bahwa anak-anak nih habiskan banyak waktu dengan gawai. Bagaimana mengatasinya nih? Agak kesulitan waktu itu. Kebetulan di 2019 BT itu dapat short course belajar sustainable tourism di Australia, dan pulang ke Indonesia harus bikin satu objek wisata baru untuk bantu pemerintah. Kebetulan Ambon Cito Music, jadi kita pikir sudahlah, kita mungkin lagi bingung juga nih mau bikin objek wisata musik, objek wisata apa yang baru di Kota Ambon, karena kita punya pantai ada, sanggar-sanggar sudah ada dan semua sudah komplit. Tapi satu ketika ketemu jalan di pantai Sunshine Coast di Australia, kita bawa ukulele kan dari Ambon. Nah, kita tuh rokok ukulele sambil nyanyi lagu Ambon di situ. Terus bule-bule yang di pantai itu lalu datang bikin video. Nah, itu yang dikirim ke teman-teman, Mbak Suri Cahaya Purnama, Pak Ahok punya adik laki-laki, kebetulan satu kelas, dikirim ke ketum punya dosen, Profesor Noel. Dan dari situ tuh ternyata orang yang lihat bahwa sebenarnya inilah daya tarik objek wisata baru di Maluku. Tinggal kita pulang bagaimana mengcreate-nya. Terus dia bilang, lebih baik kamu coba fight untuk musik tradisional ukulele. Kebetulan kita cerita soal beta kecil main musik ini nih, ukulele burung kelapa kayak beta bawa nih. Kecil-kecil kan ketemu sengaja main ukulele dari yang kayak sekarang, main yang begini. Ada orang yang musuh bikin. Nah, pulang tuh beta mulai start dengan 8 anak di rumah. Kebetulan beta puannya sendiri juga ada masalahnya dengan main gawai, agak susah. Tapi
tidak bisa ajar dia sendiri, akhirnya ajak teman-teman yang lain sesuai dengan jumlah ukulele di rumah. Kebetulan ada 8 waktu itu. Nah, kita start lah. Dari situ kita posting di Facebook, di medsos. Lagi coba untuk mengalihkan anak-anak dari candu gadget, karena kalau 1 jam atau 2 jam latihan main ukulele kan ukulele, maka orang tidak main game, orang tidak main handphone ini. Nah, besoknya itulah mulailah datanglah orang-orang, anak-anak yang lain datang ke rumah, jumlah banyak. Ada hari itu pulang sore ada sekitar 30. Ada yang bikin mana? Kita kira mau ibadah tunas kan, Katolik Kristen. Mama bilang datang mau belajar main ukulele. Jadi itu ternyata semua mama semua bilang datang main ukulele ya. Dari situlah kita mulai waktu itu belum berpikir bahwa akan jadi kayak sekarang. Udahlah, yang penting kita untuk bisa ada dapat satu grup kecil. Betul, dengan itu potongan uang kita beli ukulele yang masih murah ya di toko Biam. Dan waktu itu di Ambon belum ada ukulele yang bagus selain ukulele tempurung kelapa yang dibuat orang Ambon. Beta minta donasi dari saudara di luar negeri, di lewat medsos juga, dan datang pertama tuh Ibu Mrs. Katie Danger sama Pak Mauricio orang Costa Rica sama Selandia Baru, masing-masing kasih 5 buah, jadi itu orang dapat 10 yang bagus. Setelah itu orang dari Darwin bawa 40 buah dengan Darwin Ambonnya Trace. Setelah itu baru Australia Raya sumbang banyak ukulele, ada sekitar 200-an lah yang ketemu. Nah, dari situ kita mulai main kan, tampil-tampil dulu, belum ada grup lain kan, hanya Ambon Ukulele. Jadi anak-anak dari Poka, dari Kudamati, dari hampir semua Ambon datang belajar ya musuh setiap sore di pantai. Nah, dari situlah kita mulai ada jadi objek wisata musik di Kota Ambon untuk mendukung City of Music. Setelah itu di tanggal kebetulan dipanggil Pak Wali Kota waktu itu zaman Paris, beta dengan Rio Ebruan yang Rio Ebruan dan Bung Yosef Pusiloi. Dan kita tuh datang ke kantor kota, rapat di kantor kota dengan Pak Wali, wakil sama Pak Sekot waktu itu, Pak Sarif Hatler dan Pak Tony atau Hero Sekot. Nah, di situ ditanya sama Pak Wali Kota, ini sebenarnya mau bikin apa dengan mau ngapain ini dengan ukulele? Terus ketemu jelaskan ketemu punya maksud dan bilang boleh kesini ini pemerintah kota membantu ketorang supaya ini ukulele bisa masuk di sekolah, jadi pelajaran mulok di sekolah. Kebetulan katong semua yang penggagas nih, yang ada yang sekolah musik, yang ada sekolah musik hanya bermain alam begitu saja. Jadi waktu itu Pak Wali setuju dan ada Pak Kadis Pariwisata Pak Riko Hayat waktu itu dengan Pak Fahmi Satalohi Kadis Pendidikan Kota Ambon. Nah, lalu kita sepakat dengan pemerintah kota di tahun itu untuk launching Music Ukulele Goes to School tanggal 23 Juli. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Nah, lalu ketemu di tahun itu juga launching lah ini barang masuk ke sekolah di SD di Amausu, ada semua sekolah yang di Amausu hadir. Nah, dari situlah mulai bergerak. Terus setelah itu untuk sekolah di kota tuh SD 65 yang mulai di dalam kota. Dia mulai ibu kepala sekolahnya sampai bikin tugu ukulele kecil di sekolah untuk menghargai semua orang punya perjuangan. Jadi ketemu ini tidak menjadi perjuangan sendiri, tapi pemerintah kota juga support dan sampai sekarang, apalagi Pak Wali sekarang Pak Bodewin yang begitu kenjanya sampai bikin festival Ambonnya Ukulele Festival, dan itu luar biasa sehingga para pelatih yang ada sekarang tidak hanya kayak musik perform, tapi skillnya bertambah, anak-anak bisa main melodi, dan ini jadi berlomba masing-masing orang tingkatkan kapasitasnya, khusus bahwa para pengajar dan menghadirkan sebuah pentas yang sangat profesional di Maluku, khusus di Ambon. Kalau sekarang sih beta bisa berbangga dengan ngomong keluar di Australia yang sering beta pergi tiap tahun untuk konser main musik ukulele. Beta bilang Ambon City of Music, buat musiknya ukulele, karena ada sekitar hampir 7.000-an lah anak-anak di kota ini main. Ada banyak orang bilang kenapa ketum tidak bikin rekor muri. Nah, beta dan teman-teman bersepakat bahwa ngapain ketum bikin rekor muri, itu kan rekor Indonesia, sementara Ambon itu kota musik dunia. Nah, ketua lagi sebenarnya ngomong waktu itu juga dengan Pak Wali di awal-awal sebelum bikin Malukan Ukulele Day untuk mau kejar Guinness Book World Record. Tapi kita mesti 10.000 karena Cina kan 7.000 sekian. Tapi buat beta dan teman-teman bukan itu yang ketum kejar, bukan awardnya, tapi bagaimana impact atau dampak yang sudah terjadi dari 2019 sampai dengan 2026 sekarang. Kan dari dampak inilah ketum melihat bahwa tadi musik masuk ke sekolah, terus Bapak Roni dari Direktur AMO, Profesor Mercy, Bapak Rencet, orang semua itu kan bikin kurikulum musik ke sekolah. Nah, lalu di
butuhkanlah ini guru-guru untuk mengajar musik ukulele. Tidak semua guru bisa ajar musik ukulele. Akhirnya sekolah merekrut para pemain ukulele yang lagi nganggur-nganggur atau anak-anak yang yang kuliah selesai jurusan musik, lalu masuk ke sekolah untuk mengajar. Dan kita melihat bahwa ini dampak yang small things tapi bisa berdampak besar, berdampaknya kemana-mana. Tenaga kerja, iya. Terus sekarang pengrajin, banyak yang bikin musik ukulele tempurung kelapa, ada dari kayu. Dan satu Maluku jadi besar karena beta dengan teman-teman juga pergi ke pulau-pulau. Ketemu pertama ke Kei, ke Banda, terus Saparua, Seram, dan keturun datang untuk ini mengkampanyekan bagaimana ketemu orang Ambon tuh mencintai ketemu punya musik budaya ini, karena sejak beta kecil sampai yang 2019 tuh tidak melihat satu grup anak-anak main ukulele. Sampai pas ketemu bikin baru memang betul-betul lihat, oh ya ini dampaknya bagus, dampak bagus buat. Saat ini udah terdata berapa ribu anak? Kalau di Ambon kan hampir 7 ribuan tuh. Nah kalau seluruh Maluku sebenarnya kita hampir 9 ribuan. Karena Maluku Tengah yang paling banyak. Saparua sendiri saja berapa ribu, terakhir itu mereka tuh hampir 3 ribuan. Tua, Seram Raya. Jadi kita sudah sangat banyak. Maluku Barat Daya, KKT, bahkan Aru. Aru juga punya grup cukup banyak. Tapi kan kita berapa tahun terakhir bikin melakukan ukulele day, dan terakhir itu kita hanya bisa tampung 5.000 di sport hall ya, karena memang kapasitas gedung tidak memungkinkan. Tapi karena terakhir kita hanya bikin secara sederhana karena memang ada keterbatasan dana untuk melibatkan banyak orang. Dan ini berdampak karena tidak hanya Maluku tapi di Papua ukulele banyak juga karena terinspirasi dari apa yang kita kerjakan di Maluku. Jadi tahun lalu ya kita diundang datang ke Sorong dan untuk coaching klinik dengan semua pelatih di sana, dan anak-anak mereka juga 2 ribuan di kota Sorong. Di Jayapura lebih parah, mereka juga banyak, dan mereka tuh dari Jayapura yang sering 2 kali berturut-turut datang ikut melakukan ukulele day di sini. Terus juga dari Ternate sama Manisi ukulele di Makassar. Dan tahun kemarin kita juga ke Darwin dan bentuk satu grup ukulele. Di Darwin itu anak-anak keturunan orang Indonesia, keturunan orang NTT. Gerejanya Uniting Church itu mayoritas orang NTT, setengahnya bule. Nah, di situ juga kita bikin grup kayak di Ambon, buat anak-anak menyanyi di gereja. Dan apa yang kita kerjakan ini berdampak di Ambon. Terus kita berpikir kayaknya kita harus keluar nih untuk show di luar. Dan makanya di 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini, 4 tahun lah, setiap 1 tahun kadang 2 kali kita ke Australia bawa musik ukulele ini dan promosi di sana. Kemarin juga baru pulang bulan Juli kemarin untuk trip bawa ini buat promosi di pameran ya. Sama juga musik ukulele bambu yang buatannya Bapak Bapak Hen Tusula di Mahu. Ya, dan untuknya yang sudah pakai elektrik. Jadi atau lagi sudah bicara dengan perwakilan pemerintah Australia namanya Dakota. Dia tuh yang mewakili untuk bisnis di Indonesia di Bali. Nah, dia tanya, Pak Niko ini sudah masuk di toko-toko di Australia? Dia bilang belum. Dia bilang oke, kita bisa membicarakan itu dan dia bisa bantu fasilitasi. Pak Niko berarti ukulele ini sudah go internasional. Iya, ini sudah kemana-mana. Bahkan kayak yang Watson bikin, Bapak Hen bikin. Ini kan kata orang juga bantu juga ke kayak pelayar-pelayar New Zealand yang datang, Australia yang datang. Jadi orang juga beli untuk bawa pulang. Jadi ini sudah dijual kemana-mana. Jadi kita pikir kalau semua ketemu bebankan ke pemerintah, maka ya pasti akan terbatas juga. Tapi ketika ada kita komunitas, anak-anak muda punya link yang direct langsung keluar, ya langsung saja gitu. Dan karena ini kan bukan sesuatu hal yang untuk cari nama kan, tapi sesuatu hal yang bagaimana bisa berdampak buat banyak orang. Kita cerita bikin ukulele yang bagus dong dari tempurung kelapa. Jadi ini bisa jadi orang beli buat souvenir, gantung di rumah, tapi bisa bercerita tentang city of music. Tapi kalau ketorang sendiri yang ngomong ke para pengrajin tidak cari pasar, kan kasihan juga nanti lah ini nih omong-omong doang nih, omong orang ini omong-omong. Nah jadinya ketorang juga bantu cari market buat orang. Memang sekarang itu ketorang yang paling banyak ke Australia, ke negara lain belum. Tapi Bung Dio Purwan dengan program AMO kan di 3 tahun lalu dia sudah ke Korea, mereka ke Amerika. Jadi keturang bagi-bagi karena waktu kita bikin cetuskan melakukan ukulele day tanpa September untuk gabungkan semua pemain ukulele anak-anak keturunan Maluku itu dengan temanya tuh brandingnya tuh
musik ukulele dari menebar cinta dari Kepulauan Maluku untuk dunia. Nah, jadi ketemu datang main dan sama kayak kita datang untuk meeting bisnis di Australia. Itu kita bawa ukulele. Jadi sebelum ngomong tuh kita bilang satu lagu dulu. Biasa dengan Bapak Peggy Pikanusa sama-sama untuk main punya alat musik yang dari gaba-gaba, saxophone gitu, tuh flute dari gaba-gaba, lalu main dengan ukulele. Ketung juga sudah ke selain Charles Darwin University punya fakultas musik. Kebetulan bulan Juli kemarin kita dengan teman Bapak Peggy untuk bikin workshop musik di Charles Darwin University punya fakultas musik, dan itu keren. Jadi ketung tidak keluar negeri hanya sebatas perform, tapi ketung juga educate orang di luar negeri tentang ketung punya musik budaya. Ketung juga tahun lalu sudah ke Sydney di Australian Institute Music di Sydney. Sama juga bawa ukulele juga kita. Bapak Peggy punya alat-alat musik bambu. Kita bawa beberapa jenis musik ukulele yang kata pun perajin hebat di sini bikin. Respon dari masyarakat di Australia sendiri untuk musik ukulele. Ini kan orang kaget nih, akan membentuk. Pertama pas lihat, wow, ini bagus sekali dan dong tidak bisa bikin begini. Nah, dong pingin beli juga, cuman memang harus ada regulasi yang ketong harus penuhi untuk standar ekspor. Tapi ketong dari sini juga punya hubungan baik sih dengan teman-teman di Bea Cukai. Jadi kalau mau ekspor kayak ukulele lebih terasa dong pasti siap membantu ya. Cuma memang teman-teman yang pengrajin juga harus siap. Karena misalkan begini, tiba-tiba Australia minta, aku tuh butuh 100 buah per tiap minggu. Nah, ketung ini siap 100 buah per minggu atau belum? Tapi yang sementara ketung belum masuk di pasar yang kayak market besar, jadi masih masuk ke people to people market. Jadi masih masuk di market pertemanan dulu. Jadi mereka pesan 2-3 buah karena ketemu teman-teman nih sanggup memenuhi kebutuhan kecil. Tapi kita tahu bahwa, dan semua orang tahu ini naik jadi besar tuh kita setelah tangga 1, tangga 2, tangga 3. Iya, tapi ini betul-betul luar biasa karena teman-teman pengrajin juga tidak bikin musik ukulele kayak waktu itu kecil, hanya 1 kelapa. Kalau ini kan Bapak ini kamu 1, 2, 3, 4 kelapa dan sudah elektronik. Iya, dan para pengrajin itu kreativitasnya makin, skillnya makin bertambah. Walson bikin tidak style di sini, stylenya di belakang sini. Terus belakangnya ada ornamen-ornamen Maluku. Kita tadi bisa bawa kalau banyak, tapi di belakangnya ada ornamen-ornamen Maluku. Jadi antara pengrajin sendiri ada kompetisi yang positif, sehingga melahirkan kualitas bunyi dan melahirkan kualitas desain yang paling bagus dari Maluku. Kan kalau kita bicara soal di tahun lalu kita ikuti Indonesia Pacific Culture Synergy di Kupang, ada 16 negara datang Pasifik sama keturang dari perwakilan Melanesia, semua datang pakai ukulele. Dan negara-negara itu juga Vanuatu, Fiji, Moana punya kampung juga itu. Tapi semuanya masih yang main ukulele juga ya. Fiji punya berbeda juga, tapi cara mainnya yang berbeda. Jadi ada main cepat tapi ketung dia punya. Jadi ada karakter bermain yang jadi khasnya ketung orang Maluku. Dan waktu di sana tuh beta malah share cara mainnya ketung. Kalau lu cara main ketung bisa main. Tapi ketemu style main yang lu bisa main aja ketung. Jadi makin ada panggung buat musik ukulele Maluku lah. Jadi ketung juga mensupport teman-teman yang lain dengan musik kayak Tutubuan, Tifa. Jadi kalau keluar tuh ke Australia tidak hanya baju ukulele, tapi selalu bawa Yonas Ilui punya karya Tifa juga. Satu dua tuh keturun bawa. Itu memang saya bawa pulang. Karena memang langsung dibeli di sana. Sama juga ukulele juga kalau pas di pameran bolehnya langsung suka, berarti tidak bawa pulang, bisa tinggal. Cuma bawa pulang ini karena ini kan historisnya ada buatannya buat keturun perform di mana-mana. Tapi beta mau bilang di sini bahwa musik ukulele jadi besar di Maluku itu bukan karena beta atau teman-teman di Malukan Ukulele Leaders bekerja, tapi kita mau minta terima kasih buat semua orang tetua, khusus mama-mama di Maluku, mama-mama yang top lah, hebat lah, karena di sebuah keluarga tentu bahwa mama tuh 60% punya pengaruh untuk anak-anak main ukulele. Dan terima kasih banyak karena mama sudah hemat uang sehingga bisa beli ukulele. Memang beberapa tahun terakhir kita juga dapat dukungan dari Amerika. Malukan Ukulele Day kedua, pertama ya, betul lupa. Bung Rido Sleng itu dapat
ukulele ada 92 dari PV, perusahaan sound system Amerika. Yang satu ukulele harga 1 juta. Jadi senilai 90 juta itu disumbangkan di cara itu, dan ketemu bagi ke grup-grup yang datang dari kampung-kampung. Satu grup satu. Ada yang 2 buat anak-anak yang memang kurang mampu. Jadi kayak tadi, ukulele dapat dari Australia, dapat dari Costa Rica dan New Zealand itu. Ketemu kasih waktu itu buat anak-anak yang datang dari keluarga yang kurang mampu, karena ukulele harga 400.000. Iya. Berasa tuh karung. Iya, itu kan berasa tuh karung. Jadi kayaknya ketemu kasih dari situ, dan itu punya value yang tinggi. Tidak membebankan orang tua yang terbatas waktu itu. Karena kan ketemu tahu, itu juga sempat dengar anak-anak yang lagi main sama-sama, tiba-tiba yang ada ini langsung bilang, "Bro, kita izin pulang dulu." "Oh, gimana?" "Les musik dulu." Kan kasihan nih yang lain nih. Iya. Yang lain masih tetap main bui, bermain mutel. Ya, saya ada uang buat pergi kursus musik. Yang pergi kursus musik nih kayak biola, piano, gitar. Itu kan anak-anak yang orang tuanya ada uang. Tapi pas ketemu bikin grup ukulele, nah anak-anak main sama-sama, "Bro, jangan latihan ukulele dulu." Nah, jadi dia juga punya passion musik sendiri. Ada keren lah di situ. Dari ketemu waktu itu bilang kampanyenya, brandingnya kan ukulele beta suka. Kan kita belajar juga dari brandingnya Wonderful Indonesia. Nah, itu kan paling branding tuh di seluruh dunia. Jadi ketemu brandingnya menggunakan kata-kata yang sangat tepat, ukulele beta suka. Bahasa Inggrisnya I love ukulele lah. Sama ketemu ngomong juga di luar. Jadi setiap kali anak-anak mengatakan ukulele beta suka, lama-lama melahirkan pengaruh buat dia punya otak, hati, menyukai barang ini. Dan ya sekarang kalau orang lihat satu kota ini main ukulele, itu bukan sebuah kayak kebanggaan, tapi itu sebuah syukur dari oma opa. Selain beta sendiri pribadi keluarga, tapi dan teman-teman di MJM, tapi yang paling bahagia nih oma opa nih. Oma opa Ambon nih kan paling banyak yang main ukulele dulu dan tidak main. Nah sekarang malah menghabiskan waktu datang berjam-jam penonton cucu pun giliran main. Jadi hadirkan sukacita di Ambon sendiri ini musik, terus buat Maluku, Indonesia Timur, dan bahkan buat bangsa ini sekarang. Ya gitu sih. Kalau Om Niko, ukulele bilang tuh udah naik kelas nih. Iya. Berarti untuk meningkatkan nilai industri dari ukulele ini selain ke luar negeri ini mungkin gebrakan apa lagi dari nanti ke depannya gitu ya. Kedepannya. Ya, jadi memang kan ketong tidak bisa bekerja sendiri. Memang harus bareng-bareng dengan pemerintah kota, pemerintah daerah, khusus dinas perindustrian. Memang ketemu belum pernah satu kali pun belum pernah ngomong dengan kadisnya, belum pernah. Selalu malah ketemu itu lebih akrabnya dengan dinas pariwisata. Nah, itu berharap ke depan bisa bersinergi dengan dinas perindustrian sehingga teman-teman pengrajin ini bisa dikasih support dari pemerintah untuk peralatan produksinya. Terus mungkin ada bisa kasih kayak pelatihan dari orang-orang yang hebat seperti Bapak Gipi Kanusa dorang, terus yang lain-lainnya Tata Ranger dorang, untuk bagaimana Ambon punya satu standar internasional ukulele yang bisa di-share. Bunyi tidak boleh ada fals begitu. Karena kalau dari 10 ukulele, sometimes kita cek juga ya bisa saja ada yang minor sedikit, tapi kalau dikasih pelatihan penguatan yang kuat dari pemerintah juga, maka kita rasa ke depan ini akan jadi produk yang betul-betul menjanjikan. Kulit kelapa ini akan bernilai tinggi, susah buang-buang lagi kayak sekarang. Ya karena kalau jual keluar mungkin harganya akan lebih bagus sedikit daripada jual di lokal. Jadi kita berharap ke depan bisa bersinergi dengan pemerintah. Kalau pemerintah yang ada uang kan ada CSR pihak swasta. Nah mungkin kalau ketemu dari komunitas yang bersuara, saya terlalu menggaung gitulah di swastanya untuk CSR-nya. Tapi kalau pemerintah yang bersuara, ya mungkin bisa bantu untuk peralatan ASKAP, alat diko, pemolesan dan kita rasa itu akan lebih bagus ke depan. Niko, ini kan sekarang tuh ukulele ini sudah masuk ke sekolah-sekolah. Bagaimana merawat ekosistem ini bukan hanya di sekolah, tapi ketika pulang ya di komunitas itu tetap berlanjut. Kalau tadi 7.000 anak, mungkin bisa ke depan bisa bertambah dengan kehadiran komunitas-komunitas yang ada. Jadi kan kalau di sekolah kan grupnya ada, tapi pas anak-anak pulang di rumah kan kita lihat hampir di semua
Kayaknya hampir 100% deh. Semua desa di Kota Ambon nih punya grup ukulele di komunitas. Jadi di sekolah hanya untuk kapan ada perform untuk sekolah atau lomba dia perform. Tapi yang di rumah nih kan di komunitas tuh untuk persiapan buat nyanyi di gereja, khusus Kristennya nyanyi di gereja. Jadi perkembangannya terus terjaga. Anak-anak yang sekarang kayak gini, yang dulu masih kecil-kecil kan sekarang sudah SMA, sudah kuliah, main ukulele. Sekarang ya lucu nih, kita menemukan anak-anak yang baru lagi, ya. Karena yang tadi masuk dampak dan masuk di sekolah, tapi di komunitas, di rumah itu karena kepentingan nyanyi di gereja. Tapi kita juga melihat ada banyak grup-grup di saudara Muslim juga yang bermunculan, anak-anak dengan berkerudung main musik ukulele, karena ini kan bukan musik orang Kristen, musik sangat agama, musik ini milik semua orang. Dan kita lihat ini sebuah hal yang fenomena yang sangat baik, yang terus ketemu lestarikan dan jaga. Ya kita sih terlalu, dan teman-teman sih terlalu khawatir bahwa walaupun itu saya bikin melakukan ukulele day besar seperti 2 tahun lalu, tapi pertumbuhannya terus sustainable karena yang generation terus akan main musik. Terutama pemerintah kota kan juga sudah ada dengan Ambon itu kan pengadaan musik di sekolah, ukulele di sekolah. Jadi itu bukan dibawa pulang, kelas yang berikut akan main, kelas juga akan main. Dan teman-teman yang melatih musik di sekolah akan terus ada pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran juga sebenarnya itu. Jadi itu sih kita sangat optimis bahwa ini akan terus berjaya selagi semua orang mau terlibat untuk ini menjadi perjuangan bersama. Untuk menjaga identitas Ambon sebagai kota musik dunia nih, kalau tanggal 4 kan biasanya 4 September. Apakah tahun ini akan ada kegiatan atau ada? Iya, kemarin kita ada bicara juga kan, nanti ada dengan kita terus rayakan kayak tahun lalu lagi usi karena kita batasan dana untuk kayak sound system dan gedung kursi dan lain-lain. Jadi kemarin kita juga pertemuan dengan Balai Pelestarian Budaya, ada karnaval budaya yang dibikin oleh Balai Pelestarian Budaya. Nah itu juga ada karnaval ukulele di situ. Terus ada juga teman-teman ukulele juga ya akan tampil di dia punya performnya di panggung. Nah acara kita kayaknya bulan lalu atau 2 bulan lalu deh ada ngomong juga dengan Pak Kadis pariwisata di ruangannya dengan Bu Giri Da Costa bahwa di kota juga kayaknya mau ikut karnaval. Tapi kita sepakat bahwa nanti PIC-nya tuh Giri Da Costa. Jadi nanti kita lagi tunggu nih jadi instruksinya bagaimana buat komunitas, kita tinggal bilang di grup dan semua akan terlibat. Yang jelas Katomi selalu ada dengan pemerintah kota untuk kan sekarang lagi jalan nih festival ukulele di setiap kecamatan yang dibikin Pemkot. Itu ajang bukan untuk betul, itu ajang positif sekali karena ketua melatih orang, tapi melatih ketua anak-anak bukan hanya pergi untuk lomba di situ, tapi ada value yang lebih tinggi bahwa mempersiapkan ketua anak-anak untuk siap berkompetisi. Iya kan, ini hal start dari lomba ukulele, tapi sebenarnya akan berdampak di kehidupannya lebih besar. Misalkan dorang akan lebih besar SD, SMP, SMA, dan SMA akan berkompetisi untuk beasiswa pertukaran pelajar. Setelah itu akan berkompetisi untuk dapat beasiswa untuk sekolah di Indonesia maupun sekolah di luar negeri. Dia sudah terbiasa berkompetisi dari yang sekarang, sehingga waktu mau berlomba berkompetisi sudah tidak kaget bahwa oke, mau juara, mempersiapkan diri yang baik yang kayak sekarang. Dengan lomba ukulele yang menang itu pasti yang terbaik, persiapannya lebih bagus. Jadi ini hal positif yang sedang dilakukan oleh teman-teman di pemerintah kota. Tuh PKK ada yang ya, ibu ketua PKK luar biasa dengan apa yang beliau sedang kerjakan, mempersiapkan generasi kota Ambon untuk berkompetisi di masa depan. Kan ketemu ada beberapa anak-anak yang ketemu bina di Malukan di Ambon Ukulele Kids itu kan yang dapat beasiswa di luar negeri. 4 pertukaran pelajar SMA keluar. Terus sekarang yang kuliah di luar negeri ada dua yang kuliah di luar negeri, dan itu keturunan jadikan anak-anak yang pertukaran pelajar ini sebagai contoh buat anak-anak yang lain. Jadi ketika ketua ada visit school, ada kunjungi ke sekolah atau ke komunitas, biasa dan teman-teman bilang bahwa main ukulele penting, tapi belajar juga jauh lebih penting. Jadi pegang ukulele, pegang buku. Sehingga waktu berkompetisi yang tadi beta bilang untuk dapat beasiswa itu pemberi atau penyeleksi tidak punya alasan untuk menolak tumpuan anak. Karena satu, dia sudah pintar, dipertanyakan lagi nih
kelebihan lainnya apa? Oh, dia melestarikan budaya lewat main ukulele. Itu poin tuh. Ini kita juga dengan experience dari anak-anak yang lolos seleksi. Ya, jadi adik-adik yang kalau dengar orang tua yang dengar talk show ini, tolonglah support anak-anak untuk terus melestarikan musik budaya. Kalau dia main ukulele minimal di tarian, dia menari di sanggar, atau dia olahraga, atau dia peduli lingkungan, karena itu akan berdampak buat orang masa depan untuk dapat beasiswa di Indonesia ataupun di luar. Itu mungkin yang terakhir, apa mimpi besar dari Om Niko yang mungkin mimpi terwujud untuk masa depan ukulele di Maluku ini? Ya, kalau mimpi nih, yang tadi kita lagi cerita-cerita bahwa kalau yang sekarang nih yang sudah ada nih yang sekian ribuan anak main di seluruh Maluku, Katong ingin juga ini musik bisa jadi punya market besar di luar, sehingga mungkin orang di Ambon bikin begini, orang di Nusa Laut Katong pergi dong punya ukulele itu dari kayu pule, bunyinya beda lagi. Nah ini Katong kumpulkan semua dong, orang di Aru punya musik ukulele yang berbeda karakter, tetapi standarnya tadi yang kita cerita kalau pemerintah bisa support, mungkin orang luar negeri juga tidak semua suka tumpeng kelapa, mungkin ada yang suka kayu atau dari bahan bambu, sehingga orang tuh punya banyak pilihan. Itu sih mimpi kita. Kalau impian dari lama tuh ingin ada anak-anak ukulele bisa tampil luar negeri, dan alhamdulillah puji Tuhan tahun kemarin Katong Sumbawa Petinijer remaja 6 tampil di Darwin, dari Amboina Ukulele Kids tampil. Nah, itu mimpi besar yang sudah tercapai satu, itu sudah tampil di Australia. Dan yang tadi itu kita berharap ini akan makin berjaya dengan produk ini. Kita terima ukulele dari luar lain, tapi kita orang Ambon sudah mulai membeli produk khas ini sendiri, jadi sudah sendiri di toko-toko lain. Mulai pesan lah di pengrajin-pengrajin ukulele tempurung kelapa ini, atau tempurung ukulele bambu sama ukulele kayu yang orang Ambon bikin. Itu sih mimpi besarnya tuh, ukulele menjadi raja di negeri sendiri, jadinya assembly dari luar lagi. Itu dari beta. Ini kok mungkin pesan juga buat orang tua, sekaligus mungkin untuk ini dengan sedikit petikan dari petikan juga. Iya, pesan kita buat orang tua umum opa semua, dan kebanyakan support apa yang Katong perjuangkan dari 2019 sampai sekarang, dan hasilnya Katong lihat sama-sama. Jadi mari Katong terus baku topang lestarikan ini musik ukulele. Jadi kalau misalkan ada uang, anak pulang bilang mama beli ukulele satu dulu, ya simpan-simpan lalu beli juga. Yang kedua, ini musik menyatukan anak-anak Maluku juga, karena selain di rumah dong keluar untuk latihan, dong belajar untuk berkomunikasi dengan sesama, dan itu bagus untuk masa depan yang akan datang. Jadi saudara, tolong support anak-anak untuk tetap mencintai Katong punya kekayaan budaya, karena kekayaan alam akan habis, tapi kekayaan budaya itu tidak akan pernah habis selagi ada kelahiran generasi-generasi baru. Jadi mari kita sama-sama lestarikan Katong musik budaya, musik ukulele, dan musik-musik yang lain. Cinta Katong Maluku supaya Maluku mesemena, Maluku kuat di muka. Oke, itu saja sih. Mungkin boleh satu lagu lah. Bisa nih ku pegang ukulele nih, lupa lagu. Oh 17 ya, oke lah, kita nyanyi 17. 17 apa? Indonesia tanah air pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Iman untuk mata.
Oke. Dia, aduh bingung nih. Aduh, dan kilo sih su, terus baca cerita.